podcast ngobrol santai. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tema tentang kesehatan mental bersama saya Devina Zaita. Dan pada hari ini juga saya kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Di samping saya ini Kakak Fendi Bambu, dia adalah seorang mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng yang aktif dalam komunitas peduli kesehatan mental, khususnya di Manggarai. Dan di depan saya ini Ibu Makrina, dia adalah seorang psikologis. Oke, baik, kita langsung saja ke yang pertama, kita ke Kakak Octaviani. Kakak Octaviani adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Unika Santo Paulus Ruteng, ya, betul ya? Ya. Oke. Kira-kira bagaimana Kakak Octaviani menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas Octaviani sebagai mahasiswa, apalagi kan banyak tugas ya kan dari kampus, terus membagi jadwalnya untuk mengikuti komunitas peduli mental, betul ya? Iya, Betul sekali ya. betul Oke. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya di tekanan-tekanan yang menghambat tugas-tugas Kakak Octaviani di kesehatan mental? Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan tema hari ini, dan temanya itu sangat menarik, yaitu tentang kesehatan mental. Sebagai pribadi, saya sebagai mahasiswa aktif di salah satu Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Dari saya pribadi, hal-hal sederhana yang saya lakukan, yaitu untuk tetap menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa aktif. Yang pertama, yang saya lakukan yaitu mungkin pergi ke perpustakaan, sampai di sana membaca buku, menulis. Kalau hal-hal lain mungkin mencari teman ya, atau orang yang bisa dipercaya untuk menceritakan apa yang membuat kesehatan mental kita itu terganggu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Octaviani. Jawabannya sangat luar biasa. Berarti Kakak Octaviani untuk mengendalikan kesehatan mental Kakak Octaviani dengan cara belajar di perpustakaannya. Tapi kan Kakak Octaviani, ada banyak mahasiswa ketika mereka mumet dengan tugas, mereka dengan cara apa? Berpacaran. Apa Kakak Octaviani? Oke, baik Kak Devin. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Menurut saya, cara orang menjaga kesehatan mental itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau itu tadi menurut kepribadiannya saya, itu dengan cara membaca buku di perpustakaan, menulis. Kebetulan hobi saya juga itu membaca buku. Intinya tergantung dari setiap pribadi orang gitu. Terima kasih. Tapi masih ada lah kita untuk jalan-jalan dengan teman, untuk merefleksi otak gitu ketika ada tugas banyak dari kampus ya. Ya, kalau untuk itu mungkin beberapa persen saja untuk hal itu. Tapi sesuai jawabannya saya tadi, untuk poin yang pertama, saya lebih suka ke perpustakaan, membaca buku, dan itu hal-hal yang sering atau biasa saya lakukan. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Fiona, sangat luar biasa. Untuk teman-teman Unika Santo Paulus Ruteng dan juga teman-teman yang lain bisa mengikuti cara dari Kakak Octaviani Bambu untuk mengurangi rasa stres, untuk menjaga kesehatan mental dan membaca buku ya dengan teman-teman, bisa juga untuk mengambil waktu lain untuk Kak Fendi. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita ke Ibu Irma. Ibu Irma adalah seorang psikologis. Ibu Irma, kira-kira dari sudut pandang psikologis, seberapa penting sih menjaga kesehatan mental? Banyak orang masih menganggap remeh tentang kesehatan mental. Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Oke, baik, jadi sangat penting sekali kesehatan mental. Itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita sakit fisik, kita akan langsung ke dokter. Tetapi kalau kita sakit mental, kadang orang masih malu atau ragu untuk mencari bantuan. Padahal masalah kesehatan mental itu bisa berdampak besar berbagai aspek kehidupan. Mulai dari berhubungan sosial, kinerja kerja, sampai dengan kesehatan fisik. Oke, kita juga stres, cemas, dan depresi. Kalau dibiarkan itu bisa mengganggu kualitas hidup seseorang secara signifikan. Itu pandangan saya tentang kesehatan mental. Oke, baik Ibu Irna, saya juga ingin bertanya, karena sekarang semakin meningkatnya kasus bunuh diri, bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Oke, untuk kasus bunuh diri itu kan misalnya kita di area perkampusan atau di area perkuliahan. Jadi cara kita mengatasi kasus bunuh diri itu dengan kita memberikan edukasi
kita harus memberikan edukasi, contohnya dari dosennya, kita memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa tentang psikologi. Kita juga harus menerapkan ilmu-ilmu psikologi tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Dan juga kita harus melihat dari sisi dari sisi keluarganya gitu. Jadi dari sisi keluarga kita melihatnya ya ada tekanan dari keluarga atau tekanan dari teman sejawat ya. Jadi kita harus melihat dari sisi itu juga bahwa kita harus mencari solusi tergantung dari situasi yang membuat dia menjadi tertekan atau mental dia jadi terganggu. dan mengakibatkan itu bunuh diri. Jadi solusi yang terpenting dari saya yaitu kita harus saling beradaptasi dengan sesama. Kita harus saling berkomunikasi dan saling bertukar pendapat dengan teman gitu. Dan juga ya yang paling penting kita harus edukasi sesama gitu, Iya, sesama. Contohnya sebagai mahasiswa itu kita harus melihat teman kita bahwa teman kita itu contohnya itu kita melihat dia itu ada tertekan dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Tentu kita harus ngobrol ya begitu ya. Ya, tentu kita harus memberikan dia dukungan begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bisa ikut ya Kak Vio, berarti kalau ada tekanan nanti bisa curhat ke teman. Iya. Terus yang paling penting itu kalau ada tekanan dari keluarga kita bisa curhat dengan mama ya. Betul sekali Kak. Betul sekali. Itu hal yang paling utama. Selanjutnya saya mau bertanya lagi kepada Kak Kaviani, boleh ya Kak? Oke, baik, Kak Devi. Ngobrolnya sampai saya dengar terus gitu kan. Iya. Oke. Kak Kaviani, apa yang Kak Kaviani lakukan kalau Kak Kaviani merasa stres atau tertekan karena ini tugas di kampus? Kira-kira mungkin ada tips atau praktis yang bisa dibagi kepada teman-teman yang lagi menonton? Oke, baik ya Kak Devi, terima kasih. Sebenarnya untuk meredakan stres ya, sebenarnya langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan itu bisa meliputi beberapa hal ya. Kalau menurut saya kalau merasa stres bisa mendengarkan musik. Karena apa? Mendengarkan musik itu adalah salah satu cara di mana setelah mendengar, di mana di situ saya merasa tenang. Kemudian yang kedua, mungkin ini terlalu pribadi ya. Yang kedua, berdoa. Betul sekali. Dan itu hal yang paling penting Kakak Devin. Kalau bisa juga olahraga ya. Iya, bisa. Tergantung dari hobi. Karena banyak yang hobi rebahan juga. Oke, kita ke Ibu Irna lagi. Ibu Irna, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda awal bahwa seorang itu mengalami masalah kesehatan atau mental? Tanda-tandanya itu bisa beragam tergantung individu dan jenis masalahnya. Jadi tapi beberapa tanda-tanda umum yang perlu diwaspadai adalah perubahan suasana hati. Itu yang paling utama sih. Seperti merasa sedih berkepanjangan, mudah marah, atau kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dia sukai. Kemudian ada perubahan pola tidur dan makan, seperti sulit tertidur atau makan berlebihan, serta sulit berkonsentrasi, merasa lelah terus-menerus, dan pikiran negatif yang berlebihan. Kalau sudah muncul beberapa tanda seperti ini, sebaiknya konsultasi ke profesionalnya. Itu adalah tanda-tanda umum kesehatan mental itu terganggu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tadi beberapa tanda-tanda umum. Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu ya segera diwaspadai. Betul sekali ya? Jadi tidak bisa kita harus biarkan tanda-tanda itu muncul sekali. Itu tadi ada beberapa tanda-tanda umum yang sering terjadi ketika mental kita terganggu atau masalah mental kita terganggu. Oke, baik teman-teman, untuk sesi terakhir kita bertanya kepada Kak Kaviani. Singkat saja, kira-kira Kak Kaviani, apa pesan untuk para pendengar yang mungkin sedang berjuang dalam kesehatan mental mereka? Mungkin kata-kata dari saya, yang pertama jangan ragu untuk mencari bantuan teman-teman, karena kita tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Kita setidaknya bercerita kepada orang-orang terdekat,
mencari dukungan dari komunitas atau berkonsultasi dengan psikolog adalah langkah yang sangat penting. Ingat, meminta bantuan itu bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan. Seperti orang kesehatan bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, mantap. Terima kasih Kak Tiffany untuk Ibu Irna. Kira-kira apa pesan penutup untuk para pendengar? Singkat saja. Oke, jadi kesehatan mental itu investasi jangka panjang. Jadi rawatlah dengan baik seperti merawat kesehatan fisikmu, dan jangan ragu untuk mencari informasi dan bantuan profesi jika dibutuhkan. Ingat, kamu berharga dan layak untuk merasa bahagia dan sehat. Terima kasih Ibu Irna, Kak Tafiani atas berbagai pengalaman dan wawasannya. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi para pendengar, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, selamat siang, sampai jumpa.